What's up guys, jumpa lagi dengan saya si Joni, the one and only in the toilet, yang akan selalu dan always merangkum film-film fantasi, animasi dan sejenisnya. Yang mana ini akan menambah asupan energi, imajinasi, halusinasi, namun tidak dengan gaji. Ya, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Neza, mengisahkan tentang seorang bocah yang mendapatkan kekuatan pil iblis yang begitu dahsyat, di mana pil itu merupakan hasil tempaan energi langit dan bumi. Sebelum kita lanjut ke alur filmnya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan setan, dan film pun dimulai. Pada suatu ketika, kekuatan surga dan bumi menciptakan sebuah mutiara yang mampu menyerap semua energi kehidupan. Namun efek dari hal itu membuat kekuatannya semakin dahsyat dan ia pun berubah menjadi sesosok iblis. Hingga kemudian sang Dewa Agung mengutus kedua muridnya untuk menangkap mutiara itu. Mereka bernama Tai dan Gongbao. Keduanya pun mengeluarkan semua kekuatan untuk menangkap mutiara itu. Namun sayang, mereka bukanlah tandingannya. Melihat hal itu, sang Dewa Agung mengeluarkan sebuah tungku emas dan mengurung mutiara itu di dalamnya. Yang kemudian ia mengubahnya menjadi dua bagian, yaitu pil kehidupan dan pil iblis. Kekuatan kedua pil itu begitu dahsyat dan dapat masuk ke tubuh manusia. Dikarenakan pil iblis memiliki kekuatan yang sangat jahat, sang Dewa Agung pun memantrai pil tersebut. Yang mana jika kelak ia berubah menjadi manusia, maka di usianya yang ketiga ia akan hancur disambar petir. Sedangkan pil kehidupan akan ia berikan untuk kelahiran anak ketiga dari pasangan Komandan Lee dan Nyonya Yin. Yang mana walaupun keduanya dari kalangan manusia, namun mereka adalah penganut setia sang Dewa Agung dan telah banyak membasmi siluman di bumi. Untuk menjalankan misi itu, Dewa Agung mempercayakannya pada Tai, yang notabene merupakan sosok pemalas dan juga pemabuk. Dan jika berhasil, Tai akan diangkat menjadi salah satu dari ke-13 Dewa Emas Kunlun. Sambil mabuk, Tai memulai perjalanannya menuju desa Centang, yang merupakan kediaman Komandan Lee. Kemudian terlihat antusias penduduk desa yang ingin memberikan hadiah untuk kelahiran anak Komandan Lee. Di sisi lain, Gongbao mengeluarkan sebuah mantra untuk mengendalikan sebagian pelayan di sana, dengan tujuan agar ia bisa mengambil pil kehidupan dari penjagaan Tai. Tak lama kemudian, salah satu pelayan itu mendatangi Tai dan membawakannya oplosan. Awalnya, Tai menolak karena ia ingin fokus menjaga kedua pil itu. Namun karena aroma oplosan yang begitu menggoda, tanpa pikir panjang ia dengan nekat langsung meminumnya. Lalu sang pelayan mencoba membuka lotus tempat disimpannya kedua pil itu. Namun ia gagal dikarenakan hanya Tai lah yang mampu membukanya. Di sisi lain, Nyonya Yin akan segera melahirkan, yang tentunya Komandan Lee pun begitu panik dan mendatangi Tai agar ia melepaskan pil kehidupan. Namun karena Tai sedang pingsan, dengan sekuat tenaga ia pun mengeluarkan tinju mautnya. Yang kemudian setelah sadar, Tai pun bergegas untuk mengambil pil kehidupan. Saat perhatian Tai dan Komandan Lee teralihkan, tanpa diduga pelayan lainnya berhasil mengambil kedua pil itu, yang pada akhirnya pil iblislah yang masuk ke dalam janin istri Komandan Lee. Sedangkan pil kehidupan dibawa kabur oleh Gongbao. Neza pun lahir dan langsung berubah ke wujud iblis. Dan dengan kekuatan apinya, ia membakar sebagian rumah, yang membuat semua penduduk desa pun begitu panik. Kemudian Tai mengeluarkan sebuah gelang sakti, yang mana gelang itu mampu meredam kekuatan iblis. Ia pun mulai memantrainya dan seketika gelang itu melekat dan meredam kekuatan iblis Neza. Setelah melihat kekuatan iblis yang begitu dahsyat, Tai pun berniat membunuh Neza. Namun untungnya, Nyonya Yin dengan cepat datang menyelamatkannya. Kemudian salah satu tetua datang memohon pada Lee agar sebaiknya ia membunuh Neza. Namun dengan kerendahan hati, Komandan Lee memohon agar semua penduduk mau memaafkannya. Dikarenakan Neza tak tahu apa-apa dan ia hanyalah korban kejahatan Gongbao.
Tai dan Li menuju kayangan untuk menemui Dewa Agung, dengan tujuan agar mereka bisa menghilangkan kutukan mantra yang telah dipasang pada pil iblis. Namun sayangnya sang Dewa Agung tak ada di sana. Yang kemudian salah satu dewa lainnya muncul dan memberitahukan bahwa kutukan itu takkan bisa dihilangkan oleh siapapun. Mendengar hal itu, Li pun begitu sedih. Di sisi lain, Gongbao menuju istana naga untuk menyerahkan pil kehidupan pada Raja Naga. Dan setiba di sana, Raja Naga pun begitu senang melihatnya. Sambil berkata dengan kekuatan pil kehidupan, maka anaknya akan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat dan mampu mengembalikan kejayaan suku naga. Tak lama kemudian Raja Naga mengeluarkan telur bakal calon anaknya dan seketika pil kehidupan itu pun menyatu di dalamnya. Dan lahirlah anak sang Raja Naga yang diberi nama Aobing. Satu tahun pun berlalu. Terlihat Neza yang sedang sedih karena tak memiliki teman bermain. Ditambah ia pun tak bisa kemana-mana dikarenakan sekeliling rumahnya telah dipasangi mantra pelindung. Hal itu dilakukan agar Neza tidak lagi membuat kekacauan pada penduduk desa. Di sela-sela kesibukan sebagai pembasmi siluman, Yin datang untuk menghibur dengan mengajak Neza bermain Xianzi. Yang tentunya hal itu membuat Neza begitu bahagia. Namun Neza bukanlah manusia biasa sehingga saat bermain Yin yang dibantu kedua pengawalnya terlihat begitu tersiksa. Dan kebahagiaan itu tak berlangsung lama dikarenakan Yin harus kembali menjalankan tugasnya sebagai pembasmi siluman. Karena sudah bosan, Neza mengadu domba kedua penjaga yang kemudian ia bisa memanfaatkan hal itu dan keluar dari sana. Lalu, ia berjalan mendatangi desa untuk melampiaskan kesepiannya. Dan melihat kedatangan Neza, tentunya semua penduduk desa pun langsung panik dan bersembunyi di berbagai tempat. Hingga suatu ketika, sekumpulan bocah yang sudah muak dengan kelakuan Neza, nekat menghina dan menyebutnya sebagai siluman. Mendengar hal itu, Neza begitu emosi dan melampiaskannya dengan menendang sebuah batu besar yang mengarah tepat ke sekumpulan bocah itu. Namun untungnya, Tai dan Li datang tepat waktu. Dan akhirnya sekumpulan bocah itu pun berhasil diselamatkan. Saat malam, Tai, Li, dan juga Nyonya Yin berkumpul untuk membahas tentang masa depan Neza. Yang pada intinya mereka ingin membahagiakan Neza sebelum kutukan petir merenggut nyawanya pada usia 3 tahun nanti. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk melatih Neza menjadi seorang pembasmi siluman. Tai pun menjebak Neza dan membawanya ke dimensi Sanhi, yang mana dimensi itu mampu dikendalikan dengan sebuah kuas sakti yang hanya dimiliki oleh Tai. Kemudian ia mulai mengajari Neza berbagai ilmu sihir dan salah satunya yaitu ilmu merubah wujud. Namun tanpa diduga, dalam waktu singkat Neza mampu menguasainya. Bahkan ia berhasil mengelabui Tai dengan merubah wujudnya menjadi seekor kodok beracun. Setelah itu Li dan Yin datang mengunjungi Neza. Di sana Yin mencoba menasihatinya agar tak lagi membuat kekacauan. Yang kemudian kita mengetahui penyebab Neza yang selalu mengganggu penduduk desa. Dan hal itu dikarenakan ia selalu dibuli, dikucilkan, dan dianggap sebagai siluman. Untuk menghapus kebenciannya pada penduduk desa, Li pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Neza sebenarnya merupakan titisan dari pil kehidupan yang memiliki tanggung jawab sebagai pelindung umat manusia dari para iblis dan juga siluman. Singkat waktu Neza pun kabur dan kembali ke desa dengan tujuan agar ia bisa membasmi siluman dan mendapat pengakuan dari penduduk setempat. Tak lama kemudian muncul salah satu siluman laut yang hendak memangsa seekor anjing. Lalu Neza dengan cepat berusaha menangkapnya. Namun sayang ia hanya berfokus pada sosok siluman itu tanpa memikirkan resiko yang akan dialami penduduk setempat. Dan benar saja, dalam pengejaran itu ia banyak menghancurkan rumah penduduk. Lalu siluman laut berhasil menculik seorang anak yang bernama Yaya, di mana ia akan membawanya ke dalam laut.
Namun tiba-tiba, lautan di sana menjadi beku, dan nampaknya hal itu dilakukan oleh sesosok pria berjubah putih. Lalu, dengan kekuatannya ia pun menghajar siluman laut dan menyelamatkan Yaya. 是妖怪我先看到的。 Bukannya merasa terbantu, Neza yang memiliki ego tinggi malah kesal dan menghajar pria itu. Yang kemudian keduanya pun berduel. Dan nyatanya pria itu adalah Aubing, anak sang Raja Naga. Lalu siluman laut memanfaatkan kesempatan untuk meniupkan begitu banyak gelembung. Yang mana jika seseorang menyentuh gelembung itu, maka ia akan menjadi batu. Dan setelah itu siluman laut langsung menelan Yaya. Kemudian Aubing dengan cepat meninju dan berhasil kembali mengeluarkan Yaya. Namun sayang, kini tubuh Yaya sudah dipenuhi liur siluman itu. Dan seketika Aubing dan Yaya pun menjadi batu. Neza yang sangat kesal menggunakan tubuh Aubing untuk melewati gelembung-gelembung itu. Dan kemudian ia berhasil menghajar siluman laut dan memaksanya untuk memberikan obat penawar. Neza begitu tersentuh saat melihat ekspresi bahagia dari Yaya. Lalu Aubing mengajaknya bermain Xianzi bersama. Dan saat itulah untuk pertama kali Neza memiliki teman bermain di dalam hidupnya. Sebelum pulang, Aubing memberikan sebuah cangkang siput di mana jika suatu saat Neza ingin kembali bermain dengannya, maka ia tinggal meniup cangkang itu. Tak lama kemudian penduduk desa datang dan malah menuduh Neza sebagai penculik Yaya. Dengan penuh kekesalan, Neza mencoba menjelaskan bahwa ialah yang telah menyelamatkan Yaya. Namun penduduk desa tetap saja tak percaya dan malah memukul, menghina, dan menyebut Neza sebagai siluman. Yang tentunya hal itu membuat Neza emosi dan menghajar semua penduduk desa. Saat Neza hampir menewaskan salah satu penduduk, Tai dan kedua orang tuanya datang dan berhasil mengikat Neza dengan sebuah selendang sakti. Lalu, penduduk desa meminta Li untuk bertanggung jawab dan menghukum Neza atas perbuatannya. Namun di tangan Neza, Li melihat bekas lendir siluman laut. Dan hal itu menjadi bukti bahwa sebenarnya Neza tak bersalah. 另外，弟子在海边 交朋友。 Di Istana Naga, Aubing menceritakan pada sang ayah dan juga Gongbao tentang pertemanannya dengan Neza. Mendengar hal itu, Gongbao pun sangat kesal dan memberitahukan bahwa Neza adalah titisan pil iblis yang seharusnya menjadi musuh abadi Aubing. Dan saat usianya tepat 3 tahun nanti, Aubing harus membunuhnya. Aubing pun dilema dikarenakan Neza telah menyelamatkan nyawa dan juga merupakan satu-satunya teman yang ia miliki. Hingga kemudian, Raja Naga menjelaskan bahwa dulu suku Naga tinggal di Istana Langit dan begitu disegani karena telah banyak menaklukkan siluman dan juga iblis. Namun, lambat laun Kaisar Langit malah memerintahkan mereka untuk pindah ke dasar lautan bersama para iblis yang telah dikurung di bawahnya. Oleh karena itu, ia ingin Aubing membunuh Neza sehingga akan dianggap sebagai pahlawan dan Kaisar Langit akan mengangkatnya menjadi dewa. Dengan begitu, maka suku Naga pun akan kembali berjaya dan tinggal di Istana Langit. Untuk melindungi Aubing, para naga mengorbankan sisiknya yang menjadi kekuatan utama mereka. Dan semua sisik itu pun menyatu dan berubah menjadi sebuah jubah sakti yang tak terkalahkan. Di sisi lain, Tai dan juga Yin menemui Neza untuk memberitahukan tentang perayaan ulang tahun yang ketiga. Mendengar hal itu, Neza pun begitu senang. Namun kini masalahnya adalah penduduk desa pastinya takkan mau datang pada perayaan ulang tahun Neza. Hingga kemudian Li memberitahukan bahwa itu akan menjadi tanggung jawabnya. 放心吧。 Singkat waktu tibalah perayaan ulang tahun Neza yang begitu mewah. Semua penduduk desa pun hadir di sana. Lalu di sisi lain tanpa diduga Gongbao muncul menemui Neza. Kemudian ia memberitahukan bahwa Neza bukanlah titisan pil kehidupan melainkan sebaliknya. Dan untuk membuktikannya, ia memberitahu mantra untuk melepas gelang sakti agar Neza bisa mengetahui wujud aslinya. Dengan wajah kekecewaan, Neza menghampiri Tai dan juga kedua orang tuanya. Sebagai hadiah, Li memberikan sebuah kantong yang berisi jimat keberuntungan. Namun karena Neza sudah tak tahan dengan semua kebohongan, ia pun membaca mantra pelepas gelang emas yang kemudian ia berubah menjadi sesosok iblis. Neza begitu tak terkendali dan mulai menyerang warga desa.
Bahkan ia hendak membunuh ayah kandungnya. Tai yang mencoba menangkap Neza dibuat tak berdaya, dikarenakan kini Neza sudah dirasuki iblis dan hanya gelang emaslah yang mampu meredam kekuatannya. Namun nyatanya gelang emas itu ada di tangan Gongbao yang sedang bersama Aobing. Kemudian ia memberitahukan sebuah rencana di mana saat Neza telah membunuh ayahnya, maka Aobing harus segera datang dan menempelkan gelang emas pada Neza. Dengan begitu, penduduk desa akan menyanjung dan menganggap Aobing sebagai pahlawan. Namun Aobing enggan dan berkata bahwa ia harus membalas budi dengan menyelamatkan Neza dan juga ayahnya. Tepat di saat Neza akan membunuh Li dengan tombak saktinya, Aobing pun datang menyelamatkan. Yang kemudian keduanya bertarung dengan begitu dahsyat. Dan pada akhirnya di sela-sela pertarungan, Tai mampu melepas gelang emas dan membuat Neza kembali ke wujud asalnya. Sebagai tanda terima kasih, Li pun menghidangkannya secangkir teh. Namun faktanya hal itu adalah siasat dari Li, hingga kemudian ia menumpahkan teh tersebut dan menarik jubah Aobing. Sontak Tai dan semua penduduk mulai menghina Aobing, dikarenakan suku naga merupakan siluman dan tak boleh meninggalkan istana bawah laut. Mendengar hinaan itu, Aobing begitu emosi, ditambah Gongbao pun ikut memprovokasinya. Tak tahan dengan semua hinaan, Aobing menggunakan kekuatannya untuk menarik air di lautan dan membekukannya tepat di atas desa Centang, di mana ia berniat untuk menenggelamkan desa tersebut dan membinasakan semua penduduk. Di dalam hutan, Neza merenung dan melampiaskan emosinya dengan memukul pohon hingga tumbang. Kemudian, roda api yang menjadi kendaraannya tiba-tiba kembali berubah menjadi babi. Dan di sana Neza diperlihatkan kembali kejadian saat Tai dan Li sedang mencari Dewa Agung di langit. Yang mana ia pun akhirnya mengetahui sebuah fakta bahwa jimat yang diberikan oleh Li padanya bukanlah jimat perlindungan, melainkan jimat untuk menukar nasib seseorang. Yang tentunya Li akan mengorbankan nyawanya dan menerima kutukan petir. Mengetahui pengorbanan sang ayah, Neza bergegas kembali ke desa untuk menyelamatkannya. Dan di sana, Aobing dan Neza kembali berduel, sedangkan Tai menghadapi Gongbao. Dikarenakan tak bisa mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya, Neza pun menggunakan ilmu merubah wujud untuk mengelabui Aobing. Ia merubah wujudnya menjadi Gongbao, sehingga Aobing pun nampak kebingungan. Sampai-sampai ia menyerang Gongbao yang dianggapnya sebagai Neza. Tai yang ikut kebingungan dengan perubahan wujud Neza malah mengurung Neza ke dalam dimensi Sanhi. Dan saat Aobing dan Gongbao akan menyerangnya, ia pun berhasil menjebak mereka masuk ke dalam dimensi yang sama. Namun sayang ia pun ikut terbawa karena Gongbao berhasil melilit kakinya. Di dalam dimensi Sanhi mereka saling berebut kuas ajaib agar bisa keluar dari sana. Saking sengitnya, mereka sampai terjebak ke dalam bola es yang sama. Dan dengan bantuan kentut sakti Tai, Neza berhasil mengambil kuas dengan kakinya. Namun karena ia tak pandai melukis, mereka malah terombang-ambing sana-sini. Dan akhirnya saat akan jatuh ke dalam lautan api, Neza pun berhasil melukis dan mereka pun keluar dari dimensi Sanhi dengan selamat. Kemudian Aobing berubah ke wujud naga untuk menenggelamkan desa. Terpaksa, Neza membaca mantra pelepasan gelang emas agar ia bisa menandingi kekuatannya. Dengan sekuat tenaga, Neza menahan lautan es yang akan dihancurkan oleh Aobing. Yang kemudian, dengan kekuatan api yang sangat dahsyat, Neza berhasil menghancurkan lautan es. Setelah itu ia menyerang Aobing dan mengikatnya dengan selendang sakti. Namun di sana, Neza tak tega untuk membunuhnya, dikarenakan Aobing adalah teman satu-satunya yang ia miliki. Lalu Neza mengikat kedua orang tuanya dan membakar jimat penukar nasib. Kemudian ia bersujud sebagai ucapan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan kedua orang tuanya. Dan tak lama kemudian kutukan petir pun datang dan menyambar Neza. Tanpa diduga Aobing ikut masuk ke dalam lingkaran petir dan menahannya dengan baju naga. Namun sayang, itu tak bertahan lama, yang kemudian dengan pasrah keduanya pun saling bergandengan tangan. Namun tanpa disangka-sangka hal itu membuat kedua kekuatan mereka menyatu dan mampu menyerap kutukan itu.
Melihat keduanya masih bisa diselamatkan, Tai mengambil lotus sakti untuk melindunginya. Ia pun masuk ke dalam petir dan kehilangan semua kekuatannya. Kini tubuh Neza dan Aubing telah hancur, namun tidak dengan rohnya. Kemudian tanpa diduga, seluruh penduduk desa datang dan langsung bersujud pada Neza sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Hingga tiba-tiba film pun selesai. Overall film ini sangat enak ditonton dikarenakan karakter Neza yang sangat unik dan juga banyak scene komedi di dalamnya. Dan hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah pil Panadol lebih baik daripada pil kehidupan dan pil iblis. Ingat itu. Ya, sekian rekap alur cerita film ini. Saya Joni pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.